وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون hadirin hadirat muslimin wal muslimat, wabil khusus kepada Bapak Musta'in beserta keluarga, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, hendaklah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Terlebih di saat ini kita sudah berada di Syahrul Hurum, salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Rajab, yang mana hari ini adalah hari pertama daripada bulan Rajab. Maka hendaklah kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemuliaan bulan Rajab semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita melanjutkan tentang masalah al-iman bil qada wal qadar, yaitu Al-Imam Al-Haddad membahas tentang bagaimana sikap kita di dalam beriman terhadap ketentuan Allah, yang baik ataupun yang buruk. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketentuan Allah itu nggak ada yang buruk, semuanya baik. Tapi kitanya yang menganggap hal itu buruk. Seperti contoh, seseorang yang mungkin sedang ditimpa musibah, ditimpa sakit atau lain sebagainya, maka pasti manusia yang mengatakan hal itu buruk. Hal itu yang ia rasakan, yang ia dapatkan adalah buruk hal itu. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya buruk, semuanya baik. Seandainya manusia yang mengetahui di saat dia ditimpa musibah, di situ terdapat hikmah, di situ terdapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kata Al-Imam Al-Haddad, penggunaan takdir sebagai hujjah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di dalam mereka meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengerjakan sebagian hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka sebagian kaum muslimin, kata Imam Haddad, kadang-kadang menggunakan sebagai takdir untuk hujjah. Dengan contoh, kenapa kamu nggak sholat? Maka dia jawab, sesungguhnya ini sudah ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri saya, dan sudah tertulis hal ini di Lauhil Mahfuz. Ya.
maka dikatakan bahwasanya ia ingin melepaskan kesalahan yang ia lakukan dengan berhujjah, dengan menjadikan alasan sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala hujjahnya sangat jelas. Hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Kita sebagai manusia jangan sampai bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah membuat ini, kenapa Allah membuat begitu. Tetapi bagi kita sebagai hamba, hendaklah kita selalu taat atas apa yang Allah perintahkan tanpa mempertanyakan kenapa harus seperti ini. Dan sebaliknya, wahum yus'alu, sedangkan apa yang kalian perbuat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Imam Haddad, sesungguhnya perkataan seseorang yang menjadikan hujjah tadi, takdir sebagai hujjah, maka ini adalah hadza a'dhamun min ma'siyatihi. Ini adalah sesuatu dosanya lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Contoh ya, kenapa kamu nyuri? Allah yang gerakin tangan saya. Banyak begitu. Allah yang gerakin tangan saya. Oh iya, dia jadikan alasan sebagai hujjah bahwasanya Allah yang telah menggerakkan tangannya dia untuk melakukan pencurian. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan kepada hambanya maupun Rasulnya mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil hak orang lain. Nah, maka di saat dia menjadikan hujjah seperti ini tadi, menjadikan alasan untuk membenarkan perbuatan dia, maka sesungguhnya daruratnya, bahayanya itu sangat besar dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah berkeyakinan apa yang dia lakukan semua adalah gerak-gerik yang dia lakukan, af'al atau perbuatan yang dia perbuat ini semua dari Allah, Allah yang gerakin, tapi di saat bermaksiat tadi dia kembalikan hal itu kepada Allah, maka dosanya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Kenapa? Sebab dia tidak akan pernah bisa mau bertaubat terhadap apa yang dia perbuat. Kenapa? Dia merasa perbuatannya benar. Maka kata Imam Haddad, dosanya itu lebih besar daripada maksiat. Coba ya, ambil sendal orang, ambil sendal orang atau buah sawit orang. Tatkala ditanya sama polisi, kenapa kamu nyuri? Aduh Pak Polisi, Allah yang gerakan saya untuk nyuri, untuk ngambil sawitnya orang. Polisi aja dari mana kira-kira? Polisi aja nggak nerima. Begitu pula hujah yang ia pakai, alasan yang ia gunakan untuk membenarkan perbuatannya dia, itu nggak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang pemahaman-pemahaman seperti ini, ya, karena dia nggak bertobat, maka pemahaman-pemahaman seperti ini adalah salah satu di antara firqah, ya, di antara firqah yang dikenal dengan salah satu firqah yaitu Jabariyah, yang tidak menggunakan syariat. Dibahayakan, nggak pakai syariat lagi, ya, harta orang harta saya, barang orang barang saya. Ini pemahaman yang keliru yang harus diluruskan. Ya. Kemudian nanti kalau sudah berbicara hal-hal yang tidak baik, takdir. Berbicara yang tidak baik, takdir. Tapi di saat perbuatan baik, aku. Kebanyakan begitu. Ya. Jadi ada yang namanya pemahaman itu namanya Jabariyah. Pemahaman Jabariyah ini dia tanpa menggunakan syariat. Dia main hakikat melulu. Ada sebagian orang kenapa kada sembahyang, kenapa kada sholat, yang penting hatinya beda.
yang penting hatinya. Kalau yang itu cuma kulit gerakan itu, nyembah titik, yang penting hatinya. Ini bahaya, sangat berbahaya. Karena kalau sudah seperti itu tuh, pemahaman Jabariyah ini adalah salah satu firqah yang sudah keluar dari ajaran Islam, dari syariat Islam, sudah keluar. Kenapa? Kalau semua ya, kalau kita bicara, kita adalah sikap yang di tengah-tengah. Dia ada, dikatakan Imam Haddad dalam kitab ini, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Ya. Nah, kita tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Mu'tazilah, dia menggunakan syariat dan hakikat. Sedangkan Jabariyah menggunakan hakikat tanpa syariat. Nah, kita Ahlus Sunnah dua-duanya harus digunakan, tetapi menempatkannya sesuai pada tempatnya. Kalau orang Mu'tazilah, mereka banyak menggunakan syariat tanpa menggunakan hakikat. Artinya, di dalam perbuatan semua dikembalikan kepada dirinya. Sedangkan Jabariyah semua dikembalikan kepada Allah. Namun pemahaman mereka pun kadang-kadang keliru. Nah, sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Bagaimana sikap kita? Setiap perbuatan apapun kita yakini semua adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, semua perbuatan baik semua dari Allah, perbuatan buruk semua Allah yang ciptakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabinya untuk memberitahukan, dan melalui firman-Nya yaitu Al-Quran, yang sudah Allah sebutkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, jangan kalian berbuat ini. Kalau kalian berbuat ini, kalian akan masuk ke dalam ini. Hendaklah kalian berbuat ini. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segala bentuk seperti mohon maaf, seperti mencuri disebutkan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Bahkan di dalam ayat tersebut, seorang pencuri laki-laki, wasariqatu perempuan, kalau mereka ketahuan kedapatan mencuri, faqta aydiyahum, potong, kata Allah Subhanahu, potong tangan mereka. Artinya sudah diperintah, perbuatan itu dilarang. Artinya Allah memang menciptakan perbuatan itu, tetapi Allah memberi peringatan terhadap perbuatan yang tidak boleh. Dan di saat perbuatan itu disukai, dicintai oleh Allah, Allah juga beritahukan laksanakan, kerjakan. Ya. Bahkan kadang-kadang dengan kalimat fi'il amal, dengan kalimat perintah, laksanakan. Ya. Seperti sholat, zakat, haji, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah perintahkan saling tolong-menolong dalam ketakwaan, dan Allah perintahkan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah sebutkan, walaupun perbuatan itu tadi kita yakini semua memang Allah yang ciptakan. Alam semesta semua Allah, selain daripada Khalik semuanya makhluk. Selain daripada Khalik semuanya makhluk. Nah, artinya kita mempunyai paham Ahlus Sunnah ini, kita harus hidup tengah-tengah. Walaupun kita punya keyakinan semua ciptaan Allah, tapi kita menggunakan syariat. Syariat inilah yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Kalau nggak ada tatanan syariat, kacau urusan manusia. Maka kalau nggak ada syariat ini, manusia ini laksana seperti binatang. Tapi dengan adanya syariat, maka tatanan inilah menjadikan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ingin kemuliaan, dia harus mengikuti syariat. Nah, seperti tadi, di saat dia memang melakukan kesalahan, akui kesalahan itu dari diri sendiri. Di saat memperbuat kesalahan, kenapa kamu melakukan ini? Iya, saya salah, saya khilaf. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau berhubungan dengan manusia, minta maaflah kepada manusianya. Tapi di
saat dia berhujjah semua tadi kepada Allah, maka tidak akan pernah dia merasa salah. Dia tidak akan pernah merasa dirinya berbuat dosa. Dia tidak akan pernah merasa meminta maaf kepada orang. Pasti dirinya merasa benar terus. Ini yang dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan. Artinya sikap kita harus sunnah itu mengambil sikap di tengah-tengah dalam urusan takdir, dalam urusan takdir banyak artinya perkataan-perkataan bahwasanya kalau dalam hadis itu Nabi mengatakan, kata Nabi SAW di saat ditanya tentang bagaimana takdir, maka Nabi mengatakan fa'amsi, maksudnya nggak usah dibahas. Kenapa? Kalau membahas takdir takut akal kita tidak mampu. Akal kita tidak mampu. Kadang-kala kita ini kepo orang yang pengen tahu. Kenapa sih Allah menciptakan ini? Kita kepo, pengen tahu. Nah akhirnya terjerumus ke dalam sesuatu yang mungkin hal itu bisa membuat hati kita, iktidat kita, keyakinan kita kepada Allah bisa runtuh. Dan kadang-kala dengan sebab hal itu bisa bertanya, ngapain sih Allah menciptakan ini? Padahal tidak ada ciptaan daripada Allah itu yang sia-sia. Nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dulu diceritakan ada salah seorang yang mengingkari ciptaan yang namanya kumbang. Dia ingkar, ngapain sih Allah ciptakan kumbang ini? Kita pun kadang-kadang sumpah, kalau tabuan masih mau oke lah, ya kan? Buat mancing, ya kan? Atau lebah masih oke lah, madu. Ini kumbang, ada yang biasa kuning itu, yang biasa ngebikin bolong kayu. Apa itu merusak kayu rumah aja kan gitu. Ada salah seorang mengingkari, ini ngapain Allah ciptakan ini? Seakan-akan mempertanyakan ada apa, seakan-akan Allah menciptakan kumbang itu tidak ada manfaatnya. Oh subhanallah, satu ketika orang yang seakan-akan mengingkari dengan kumbang ini diberi penyakit sama Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit apa? Penyakit cacar. Penyakit cacar. Dia sudah datang ke topik ke sana kemari, itu nggak sembuh-sembuh, tidak sembuh-sembuh. Sudah ibarat kata dari obat yang medis sampai yang herbal nggak sembuh. Satu ketiga, di dalam keputusasaannya dengan penyakit cacarnya, ada satu orang tukang obat keliling. Ini tukang obat keliling nih, bukan dokter. Tukang obat keliling, dia bilang obat. Siapa yang sakit segala macam obat saya ada jual. Disebutin, ya. Disebutin tuh penyakitnya, pubis, kurat dan lain sebagainya. Sampailah kepada cacat. Karena keinginan orang ingin sembuh. Ya. Kita kan begitu tuh. Kalau kita bicara takdir, orang Jabariyah dia nggak bakal boleh pergi ke dokter. Kenapa? Allah yang ngasih penyakit, biar saja Allah yang menyembuhkan. Kalau orang Mu'tazilah, dia meyakini dengan dokter yang memberi kesembuhan, obat yang memberi kesembuhan, bukan Allah. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dialah Allah dan yang maha menyembuhkan. Pemahaman kita sebenarnya kita butuh ikhtiar ke dokter. Iya, barangkali Allah letakkan kesembuhan melalui si fulan, melalui dokter ini. Makanya kita jangan bingung lah. Kenapa sih obat sakit kepala itu berbagai macam? Tahu lah sebabnya. Ada paramek, apa lagi? Bodrek, paracetamol bukan untuk panas, macam-macam kan?
ada konidin, apalagi omek, ini buat mabuk ini anak. Ya macam-macam kan? Kenapa? Kalau kita tidak sembuh dengan satu obat ini, maka lari perintah ke obat yang lain. Dokter ngapain banyak-banyak? Kalau memang dokternya sama, satu cukup. Kan begitu. Tapi dokternya banyak. Kenapa? Kita diperintah untuk apa? Ikhtiar, usaha untuk mencari kesembuhan. Tapi hati kita tetap yakin yang memberi kesembuhan hanya Allah. Tapi kita dituntut untuk berusaha. Nah begitu juga orang yang kadang menggunakan takdir ini tadi seperti Jabariyah, mereka nggak mau beramal. Nah, mereka nggak mau beramal sebab mereka katakan Allah telah tentukan manusia itu ditentukan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kalau memang masuk surga ya surga, kalau memang masuk neraka ya neraka. Jadi nggak usah amal ibadah. Ini pemahaman yang begitu keliru. Memang betul seseorang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia memang menjadi penghuni surga, maka pasti kata Nabi Muhammad, Allah akan berikan kemudahan dia untuk melakukan amal ahli surga. Artinya kalau memang diciptakan dia dari orang yang bakal penghuni surga, maka diberi kemudahan untuk memperbuat kebaikan. Ada berat. Ini kalau kita mau sedekah aja berat, mau ibadah aja berat, itu hati-hati masih. Nah begitu juga di saat orang diberi kemudahan dalam maksiat, jangan bangga. Ini kadang-kadang tambah bangga. Yang korupsi itu, yang nyilep uang rakyat, ya nggak ketahuan sama KPK, diusut nggak ada buktinya, senang dia. Ketahuilah kemudahan yang diberikan oleh Allah di saat kau bermaksiat menandakan hati-hati. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, orang yang diciptakan dia untuk neraka, maka Allah permudah dia dalam urusan perbuatan daripada ahli neraka. Pencuri itu kan adalah perbuatan, salah satu di antara perbuatan dosa, dan itu perbuatan adalah ahli neraka. Jadi kalau berbuat maksiat diberi kemudahan, hati-hati. Tapi kalau mau berbuat maksiat itu susah, kayak semacam dilarang dan sebagainya, itu menandakan masih ada harapan masuk ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya. Yang berbuat taat diberi kemudahan, bersyukur. Tapi kalau mau berbuat taat berat, ini hati-hati. Karena kata Nabi, setiap orang yang diciptakan dia untuk apa, maka Allah akan berikan kemudahan dia di dalam melakukan perbuatan daripada penduduk, daripada ahli tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada penyakit cacar. Akhirnya dalam keputusasaannya dia datangin kepada si penjual obat keliling. Dia bilang, benar engkau ada jual obat segala macam penyakit? Dia bilang, iya. Engkau penyakit apa? Dia bilang, saya ini sudah datang ke sana kemari, ke dokter spesialis kulit sudah. Ibarat kata sekarang ilmu medis, dokter spesialis kulit, dokter segala macam, dokter umum sudah datang ke klinik ini, datang ke rumah sakit ini, datang ke sudah semuanya nggak sih? Maka benarkah engkau ini menjual segala macam obat dari setiap macam penyakit? Dia bilang ada ketentuan Allah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, coba kalau kau memang bisa sembuhkan, ditunjukin saya ini punya penyakit cacar, sembuhkan. Maka dia ngomong sama kawannya. Dia bilang sama kawannya, ambilin, ibarat kata kotak obat gitu ya. Ambilin kotak obat, terus ambilin itu yang namanya kumbang, kakek yang kena cacar, kumbang. Iya, ambilin kumbangnya, posisi. Setelah itu kumbang itu ditumbuk lah bahasa kita ya, sampai halus begitu, kemudian
ditempelkan di penyakit cacar. Wa subhanallah, begitu cepat penyakit cacar itu sembuh. Bahasa kita kalau kita Banjar itu kayak dibuang limpangan. Tapi kita jangan ngikutin ya. Ini jangan-jangan cerita ini langsung ke Habib, kemarin cerita ada pengajian kena cacar itu pakai kumbang. Jangan. Ini cerita memang betul, tapi belum tentu Allah letakkan kesembuhan itu pada kumbang itu kalau kena penyakit cacar lagi. Ini Allah ingin menunjukkan kepada orang ini, engkau kan dulu menganggap kumbang itu gak ada manfaatnya. Nah sekarang itu kumbang memberi manfaat gak kepada engkau? Dengan kumbang itu engkau diberi kesembuhan. Akhirnya dia karena iktirat terhadap penciptaan itu tadi, iktirat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hal itu tadi, maka dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita kalau sakit kita cari dokter. Jangan, makanya saya bilang tadi, cerita saya ini diambil, Habib pernah bilang cacar obatnya kumbang. Kita nih banyak punya kumbang, tinggal tangkap udah kumbang. Apa? Kalau iya syukur-syukur kalau Allah letakkan kesembuhan itu pada kumbang. Kalau nggak diletakkan kesembuhan pada kumbang, itu pasti saya habis. Habis pembohong itu. Coba ada nggak yang berani bilang dokter pembohong? Tatkala Anda berobat, kemudian nggak sembuh dengan dokter itu, atau ada orang, kalau di Kalimantan ini kan banyak tukang pijat ahli mulut ya, keselio, ya. Kita kadang-kadang mulut nggak sembuh sama orang ini, bahkan tambah sakit biasanya. Ada gitu. Terus mengatakan wah itu nggak ahli, bukan nggak ahli, memang letak kesembuhan kau tidak diletakkan Allah di tempat itu. Maka kau harus ikhtiar cari lagi pada yang lain. Nah, begitulah maksudnya. Ya. Nah, artinya di dalam takdir yang baik, yang buruk, kita sebagai mempunyai iktikad atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, paling tidak kita garis bawahi. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka silahkan kembalikan kepada Allah, agar tidak ada sifat bangga diri, ujub terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Tapi di saat maksiat yang kita perbuat, jangan pernah kembalikan hal itu kepada Allah. Kembalikan kepada ketaifan kita sebagai hamba yang lemah, yang selalu banyak melakukan kesalahan. Kembalikan kepada diri agar kita bisa memperbanyak menyadari diri kita penuh dengan kekurangan, sehingga kita bisa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini bulan Rajab, perbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan diajarkan oleh para ulama kita untuk selama di bulan Rajab pada setiap harinya membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Baca setiap hari 70 kali. 70 kali. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Pendek aja. Ya. Nah, kita berharap dengan mengikuti ittiba dengan mereka para aulia wa salihin, para ulama, dengan mengikuti wirid-wirid mereka, bacaan-bacaan mereka, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan mereka nantinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga bisa meluruskan daripada akidah kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.